Haleluya. Sungguh kami berterima kasih dan kami tetap percaya setiap akan janji-janji firman-Mu Tuhan. Dan sampai hari ini oleh karena janji-Mu itulah kami ada dan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kesempatan ini kami sudah boleh meninggikan Tuhan. Kami sudah boleh mengagungkan Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Dan saatnya kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami sekalian, bahkan pengurapan-Mu juga turun atas hamba-Mu, sehingga kami dapat menerima dan menangkap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini, dan oleh karena anugerah Tuhan kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Ya, sekalipun kita belum bisa bersama-sama dengan Bapak Gembala karena baru pulang dari Pekanbaru semalam, tapi oleh karena fisiknya mengalami gangguan sehingga hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita, sehingga pelayanan mimbar boleh dipercayakan kepada saya. Dan hari Minggu kita berdoa pasti dia akan boleh bersama-sama dengan kita. Haleluya. Tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat setiap ibadah kita ada banyak firman Tuhan yang terus boleh memberkati setiap kehidupan kita, terutama dalam firman Tuhan yang disampaikan dalam suara pengembalaan. Kita harus tetap berjuang mempertahankan iman kita, karena lewat kita berjuang mempertahankan iman kita adalah bertujuan untuk keselamatan kita bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa penekanan firman Tuhan kita harus memperjuangkan iman kita? Karena memang memperjuangkan iman itu berarti kita berhadapan langsung dengan tantangan, dengan persoalan, dengan kesukaran, bahkan kita berhadapan langsung dengan keadaan dunia. Karena lewat perjuangan iman itu yang menuntut agar kita menggantungkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya kita menggantungkan sepenuhnya kepercayaan kita kepada Tuhan, bukan kepada perkara-perkara dunia. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan dalam Suratan Korintus dikatakan bahwa yang berbahagia itu adalah karena percaya, bukan karena melihat, tetapi karena percaya oleh karena berdasarkan iman. Karena memang iman kita menekankan bahwa kita harus percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan saudara dalam kitab Yeremia, coba sebentar, bahwa dalam kitab Yeremia pasal 17, kita lihat sebentar saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17, di sini kita akan perhatikan bagaimana kehidupan orang yang mempertahankan imannya. Dalam Yeremia pasal 17, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Dan kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita juga akan lihat nanti bagaimana keadaan orang yang tidak menaruh harapnya kepada Tuhan berdasarkan iman. Saya bacakan ayat 7 demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Kalau kita melihat bahwa penekanan daripada kitab Yeremia ini, kenapa sampai ditekankan oleh Nabi Yeremia? Karena pada waktu itu, yang Nabi Yeremia sebagai nabi di tengah-tengah bangsa Israel, secara khusus di tengah-tengah bangsa Yehuda, keadaan rohani atau keadaan bangsa Israel, keadaan orang suku Yehuda dalam keadaan yang merosot karena terpengaruh dengan penyembahan berhala. Itu sebabnya dituliskan oleh Yeremia, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi orang yang berhak menerima berkat Tuhan itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau disebut orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, berarti dia punya komitmen kepada Tuhan. Dia tidak akan terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Dan kalau kita melihat saudaraku ayatnya yang kelima, di sini dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi dalam mempertahankan iman, dalam berjuang mempertahankan iman, Tuhan sedang mengajar kita untuk kita tetap menaruh harap kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat saudaraku dalam kitab Yudas itu, bagaimana keadaan pada zaman akhir itu diperhadapkan dengan berbagai penyesatan, diperhadapkan dengan berbagai kehidupan yang pasif, kehidupan yang bagaimana orang tidak lagi memperhatikan bagaimana mengikut dan mengiring Tuhan. Jadi sebenarnya kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, diinginkan oleh Tuhan, kalau kita mau memang mendapatkan berkat di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah perjuangan iman. Karena memang perjuangan iman kita bukanlah perjuangan yang ringan. Dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima, coba kita perhatikan sebentar. Dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima, di sini kita diingatkan oleh firman Tuhan, oleh Paulus, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, dikatakan di sini dalam kitab Efesus pasal yang kelima, di ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian, atau mulai ayatnya yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi di sini kita diajar oleh firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan itu, orang yang mengerti bahwa kita sedang berhadapan dengan hari-hari yang jahat. Harus sebagai orang yang arif atau orang yang bijaksana. Itu sebabnya saudaraku sekali lagi bahwa perjuangan kita, kenapa kita diajar untuk berjuang mempertahankan iman? Sekali lagi karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan dan hidup dalam penuh kesabaran. Kita diajarkan untuk belajar menerima bahwa kehidupan kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Maka kalau kita melihat saudaraku dalam kitab yang Kolose, coba kita lihat sebentar. Bagaimana kita dalam memperjuangkan iman itu, kita harus punya keteguhan hati. Tentu kalau kita punya keteguhan hati, tadi saya katakan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Harus punya keteguhan hati.
Itu sebabnya Paulus mengingatkan dalam kitab Kolose pasalnya yang pertama. Coba kita perhatikan saudara, pasal yang pertama kitab Kolose. Ya, dalam kitab Kolose yang pasalnya yang pertama, di sini kita akan perhatikan kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Kolose pasal yang pertama, kita lihat ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat 23. Dikatakan demikian, ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Nah, ini keadaan kita sebelum kita mengenal Tuhan. Sebenarnya kita adalah orang yang jauh dari Tuhan. Sebenarnya kita adalah orang yang sedang bermusuhan dengan Tuhan. Tetapi ayat adalah sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi lewat perdamaian yang dikerjakan oleh Tuhan, lewat kematiannya di kayu salib, supaya menempatkan kita menjadi kehidupan yang kudus, yang tak bercacat, yang tak bercela. Nah, tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah menebus kita, tidak cukup hanya sampai di situ. Kalau mungkin kita sudah punya iman, mungkin iman kita sebesar biji sawi, tidak cukup sampai di situ. Maka dikatakan iman itu harus diperjuangkan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena iman itu tadi dikatakan bertujuan untuk keselamatan kita. Ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Nah, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi di ayat 23 ini, bahwa untuk kita berjuang dalam mempertahankan iman, kita harus punya keteguhan hati. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus memiliki kemantapan hati. Dikatakan tadi bertekun dalam iman. Jadi orang yang berjuang dalam mempertahankan iman itu, yang pertama hidupnya harus tetap bertekun. Kalau disebut bertekun dalam iman, berarti kita bukan hanya sekedar memiliki iman, bukan hanya sekedar punya iman, tapi dikatakan bertekun dalam iman itu berarti kita hanya harus punya tindakan iman. Dan tindakan iman kita pun bukan hanya sekedar tindakan iman kita di masa yang lalu, tapi juga tindakan iman kita itu harus sampai kepada masa yang akan datang. Itu sebabnya kalau dalam pelajaran tabernakel, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai dari pintu gerbang sampai nanti ke peti perjanjian, itu berbicara tentang iman. Iman yang pertama ketika kita percaya kepada Tuhan, masuk pintu gerbang, kita percaya oleh karena iman. Masuk lagi nanti, masuk ruangan kudus, kita bisa bertumbuh karena iman oleh karena firman Tuhan yang kita terima. Masuk dalam meja putih. Masuk lagi nanti, di dalam peti perjanjian itu ada 3 alat yang disimpan. Ada 2 batu, ada tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah, dan ada buli-buli emas yang berisi mana. Buli-buli emas yang berisi mana inilah iman yang permanen. Maka saya katakan iman itu bukan hanya sekedar kita punya iman karena percaya
percaya, atau mungkin kita punya iman ya di masa lalu. Tapi iman kita itu harus berkelanjutan sampai kepada masa yang akan datang. Karena di waktu yang lalu saya sudah sampaikan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 itu dikatakan, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Jadi iman kita itu bukan hanya sekedar kita ungkapkan, oh aku punya iman. Mungkin kita tanya kepada orang lain, kamu punya iman? Oh aku punya. Tapi bagaimana dengan tindakan imannya? Bagaimana dengan perjuangan iman? Bagaimana dengan perjuangan imannya ke depan? Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu pahami. Itu sebabnya selalu diingatkan oleh Bapak Gembala, kita harus waspada karena banyak penyesatan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia. Ya, ada pengajaran sekali selamat tetap selamat. Ya walaupun ya katanya kita berbuat dosa, walaupun kita ya melakukan kesalahan, tapi karena kasih karunia, itu pengajaran sedang tren. Sehingga ada banyak orang yang ya ikut Tuhan itu santai. Kenapa? Karena ada ajaran juga mengatakan, oh kita ini sudah mendapatkan kasih karunia, tidak perlu lagi repot-repot, karena semua dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib. Betul. Tapi Paulus mengatakan dalam surat Filipi, kerjakanlah keselamatanmu. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Maka harus kita tekuni, ya, harus tekuni. Kalau tidak, coba kita lihat dulu dalam kitab Roma pasal 11. Ya, Roma pasal 11 ayatnya yang ke-22. Coba kita baca dulu bersama-sama ayat ini. Roma 11, ya, ayat yang ke-22 kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong. Jadi di sini kita harus pahami, kita harus ingat, Tuhan itu memang Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Tapi jangan salah, kita harus ingat, dikatakan tadi, Tuhan itu juga tampil dengan kekerasannya. Kekerasan atas siapa? Kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Itu sebabnya kepada jemaat di Efesus, ya, Tuhan ingatkan mereka, betapa dalam engkau telah jatuh, karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi kejatuhan kita bukan karena ya hanya karena kita juga berbuat zina, tapi ingat, kejatuhan kita juga kalau kita sudah meninggalkan kasih kita yang semula, cinta kita yang semula. Itu sebabnya dalam kitab Yeremia diingatkan, ingatlah kasih-Mu yang semula, cintamu pada waktu masih muda. Ingatlah pada suamimu di masa mudamu, istrimu masa mudamu, ketika engkau berada di padang gurun, katanya, di mana tiada ketaburan istri setelah kau jatuh cinta. Artinya, ketika ada persoalan, ada kesukaran, kita cinta kepada Tuhan. Tapi bagaimana setelah lepas dari masa sukar itu? Jemaat Efesus kan itu kasusnya. Sehingga dikatakan betapa engkau telah dalam kerajaan, karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula, cintamu yang semula. Atau dengan kata lain, bahasa mungkin yang saya sederhana, cinta pertamanya kepada siapa? Cinta pertama kita apakah kepada Tuhan atau kepada yang lain? Apakah cinta
ada cinta kepada yang lain. Ya, suami, apakah istrimu menjadi cintamu satu-satunya? Atau istri, apakah suamimu satu-satunya menjadi cintamu? Kalau ada yang lain, hati-hati. Karena di sini dikatakan bahwa ingat, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Syukur-syukur Tuhan peringatkan kita dengan kekerasannya, kita bertobat. Ya, Tuhan ingatkan kita dengan kekerasannya, kita bertobat. Tapi bagaimana seperti Sodom dan Gomora? Tuhan ingatkan loh, datang kepada Lot, datang kepada keluarga Lot. Sebenarnya itu secara memperingatkan juga semua orang-orang yang berada dalam Sodom dan Gomora. Tapi kita lihat, hanya keluarga Lot yang dikeluarkan, tapi Sodom dan Gomora ditunggang-balikan. Ini sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini lewat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus bertekun dalam iman kita. Artinya terus menerus. Kalau disebut bertekun, ya dalam iman artinya terus menerus kita harus berjuang mempertahankan iman kita. Jika kita tidak bertekun di dalam iman kita, ya tidak goyah, maka tadi dikatakan kita pasti akan mendapatkan kemurahannya. Kalau tidak, dipotong. Kenapa? Kalau kita lihat dalam cerita ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya kalau kita melihat dalam kitab Roma ini kan bagaimana ya keadaan ya umat Israel itu yang dipotong, ya sebagai yang digambarkan bagian pohon zaitun. Maka dicangkokkanlah pohon atau tunas liar itu kepada pohon yang asli. Tunas liar itu menunjuk kepada orang kafir. Karena mendapatkan kemurahan, orang kafir itu, tunas liar itu bisa ditempelkan, dicangkokkan ke pohon asli, supaya mendapatkan getah yang asli. Itu sebabnya di sini dikatakan harus bertekun. Ya, bertekun, berjuang, ya, bahwa kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana keadaan hidup kita. Coba kita lihat sebentar. Dalam suratan 1 Timotius pasalnya yang keempat. Ya, dalam suratan Timotius pasal 1 Timotius 4 ayat 16. Coba kita lihat. Ya, 1 Timotius pasalnya 1 Timotius 4 ayat 16. Iya. Dikatakan di sini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan begini, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup dan apa yang kamu ajarkan. Bertekunlah di dalamnya, karena dengan berbuat demikian kamu menyelamatkan baik dirimu sendiri maupun mereka yang mendengarnya. Karena tadi dalam kitab Yudas itu dikatakan bertujuan untuk keselamatan bersama. Jadi kita harus pahami bahwa orang yang bertekun, orang yang teguh, ya tentu kalau disebut bertekun tetap teguh, ya kukuh, ya kan? Ya diterjemahkan bahwa kata yang bermakna ya bertekun di dalam iman atau kukuh, kokoh, ya bahwa kita harus memiliki kehidupan yang kokoh. Kokohnya berarti bagaikan batu karang. Itu sebabnya ketika Petrus bisa menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, menurut orang siapakah aku ini? Orang ada berkata, engkau adalah salah satu dari nabi, engkau adalah Yohanes, ya kan? Tapi ketika dipertanyakan kepada murid-murid, Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan mengatakan, engkau mulai hari ini,
engkau tidak lagi disebutkan Simon, tapi Petrus. Artinya batu karang yang teguh. Jadi kita juga harus memiliki keteguhan. Oleh karena apa? Oleh karena memang kita sudah diperdamaikan di dalam kematian Kristus. Teguh, tidak tergeserkan. Wah, kalau Paulus mengatakan dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15. Iya, 1 Korintus pasal yang ke-15. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-58. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Saya bacakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak sia-sia. Kenapa? Karena kita tetap bertekun, tetap teguh, tetap kokoh, ya, tetap kuat. Jadi kita harus tetap bertekun, bersikap sebagai dikatakan bersikap sebagai laki-laki. Jadi kenapa disebutkan bersikap sebagai laki-laki? Karena memang bersikap sebagai laki-laki adalah kehidupan yang punya pendirian. Punya kekuatan, punya daya tahan. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam Alkitab, semua prajurit yang diangkat itu berumur 21 tahun ke atas. Artinya laki-laki yang berumur 21 tahun ke atas, itulah yang dicatat, yang diangkat menjadi prajurit juga. Kenapa? Karena punya keteguhan. Secara psikologi pun, laki-laki itu tidak bermain dengan perasaan, tapi bermain dengan instingnya, pola pikirnya, logikanya. Tapi kalau perempuan biasanya bermain dengan perasaannya. Itu sebabnya digambarkan sebagai laki-laki. Bukan berarti karena disebut bersikap sebagai laki-laki nanti semua rame-rame jadi ubah identitasnya, enggak. Yang ibu-ibu A tadi dikatakan sebagai laki-laki, wah akhirnya bukan seperti itu. Tetapi sikap kita harus tetap teguh, tidak tergeserkan itu. Jangan kita bermain dengan perasaan kita. Jangan bermain dengan perasaan kemanusiaan kita. Dalam mengikut Tuhan, dalam bertempur, dalam berjuang mempertahankan iman, harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau disebutkan teguh, kuat, kokoh, tentu ini adalah kehidupan yang bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Coba kita lihat sebentar, ya, dalam kitab Injil Matius, ya, kalau kita memperhatikan dalam kitab Injil Matius, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya dikatakan itulah yang selamat. Coba kita perhatikan sebentar. Ya, dalam kitab Injil Matius. Ya. Dalam kitab Injil Matius pasalnya yang coba 24 dulu sebentar. Haleluya. Dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-24. Coba ayat 13 atau mulai ayat yang ke-12 dimulai. Ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dikatakan orang yang bertekun, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon. Ya, berarti kalau disebut seperti pohon, berarti ada kehidupan. Ya, pohon yang bagaimana?
Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kenapa digambarkan seperti pohon yang di tepi air? Karena memang air itu juga menggambarkan Kristus sebagai air kehidupan, firman Tuhan sebagai air kehidupan, Roh Kudus juga sebagai air kehidupan. Nah, kalau kita berharap memiliki pengharapan kepada Tuhan, bertekun di dalam iman kita, maka kita akan seperti pohon yang selalu mendapatkan kesegaran karena ada air. Dikatakan yang merambatkan akarnya. Bukan hanya itu lagi, dikatakan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya kalau kita orang yang mengandalkan Tuhan, yang bertekun di dalam Tuhan, ya masalah boleh datang. Bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada panas terik, tapi panas terik itu tidak membuat kita gelisah. Sama seperti bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun. Siang hari mereka berhadapan dengan panas terik, tapi karena pada waktu itu mereka tetap berharap dan mengandalkan Tuhan, Tuhan tampilkan tiang awan untuk memberikan kesejukan. Jadi kalaupun mungkin ada masalah, ada persoalan yang mungkin bagaikan panas terik, ya biasanya kan panas terik membuat kita tidak nyaman, membuat kita gelisah. Tapi kalau ada tiang awan atau kalau ada air, ya panas terik boleh datang. Tapi karena ada air kehidupan yang selalu memancar dalam kehidupan kita, maka kita akan pasti mengalami kesegaran. Bahkan nanti dikatakan di akhirnya, bahkan akan tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Hari Rabu yang lalu saya contohkan saudaraku, dalam ibadah jadi ibadah doa sampaikan. Ya saya kasih contoh pohon yang di tepi air itu, contoh nyatanya pohon mangga kalau ada di samping gereja kita di Punggul. Karena di samping gereja itu memang ada parit kecil. Iya, ada parit kecil. Kalau musim kemarau, kalau musim buah, tidak musim buah, tapi ada di situ 2 pohon mangga. Karena di tepi air itu sampai hari ini masih ada buahnya, walaupun tidak banyak. Jadi saudara, sampai hari ini kami tidak berhenti makan buah mangga, walaupun hanya buah mangga. Karena di tepi air, saya perhatikan di belakang juga ada, di belakang pastor kita ini, saya perhatikan, oh ini nggak ada buahnya. Tapi kok yang ini yang buah ini? Karena di tepi air sampai hari ini masih ada. Nah, artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, bahwa persoalan boleh datang, tapi umat Tuhan yang mengalami kasih Tuhan, yang menerima air kehidupan itu, tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Tidak akan bisa terhalang untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Lewat pola hidupnya, buah itu kan bicara persembahan kan? Apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan? Tentu yang terutama lewat hidup kita, ya. Bukan harta kita, bukan hidup kita. Apakah kita selalu berorientasi untuk memuliakan Tuhan? Jadi tidak pernah berhenti. Walaupun mengalami dikatakan datangnya panas terik, daunnya tetap hijau. Ya kan? Daunnya tetap hijau berarti selalu ada kesegaran. Kalau mungkin di tempat yang lain musim kemarau pun panas terik, daunnya mungkin berguguran, tetapi pohon yang di tepi aliran air itu selalu daunnya hijau. Mungkin banyak orang mengalami kesusahan, mungkin banyak orang mengalami mungkin letih lesu, tapi kita sebagai anak Tuhan, karena kita menerima air kehidupan itu, kita selalu mengalami kesegaran, sukacita melimpah. Nah tentu kalau sudah sukacita melimpah, baru kita bisa menceritakan perbuatan Tuhan.
Maka dalam kitab Mazmur kan, bahwa dikatakan orang yang ditanam di bait Allah itu, dikatakan sampai masa tua pun menjadi gemuk dan segar untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Untuk menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang besar. Karena apa, saudara? Karena kita memang punya ketekunan di dalam iman kita. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bahwa kehidupan kita harus tetap bertekun, berharap hanya kepada Tuhan saja. Mau hidupnya diperhatikan Tuhan, mau hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Saya ingat satu cerita dalam kitab Markus tentang pohon ara. Dalam kitab Markus itu ada dua cerita tentang pohon ara. Satu pohon ara yang di kebun anggur, tapi satu ada pohon ara yang di tepi jalan. Yang di kebun anggur itu, ya, ketika dia tidak menghasilkan buah, masih ada penjaga yang memperhatikan. Maka ketika Tuhan yang mempunyai kebun itu katakan tebang, tapi masih ada penjaga kebun itu, dikatakan kasih kesempatan 1 tahun, aku akan menggali, aku akan kasih pupuk. Lalu kasih kesempatan. Lalu dikatakan oke, kasih kesempatan, tapi kalau tidak, tahun depan tidak berbuah, harus tebang. Tapi pohon ara yang di pinggir jalan, dikatakan ketika Yesus lewat, dia lihat pohon ara itu. Karena ada di pinggir jalan, dia cari buah. Dikatakan dalam kitab Markus, pada waktu itu memang tidak musim buah ara. Yang anehnya dari cerita itu, tidak musim buah ara, tapi Yesus cari buah ara. Dan ketika tidak ditemukan, dikutuk. Saya renungkan, saudara. Saya berpikir, kok ya, saya pakai bahasa saya, kok aneh ya Tuhan ini ya. Gak musim buah, tapi dia cari buah. Atau contohnya kita sekarang ini tidak mungkin, ya tidak musim buah durian, tapi kita mau cari buah durian. Mungkin orang bilang kita mercy kan. Tapi ini Yesus bilang, ya, terkutuk, harus dikutuk. Memang tidak musim buah ara. Nah, situ saya dapatkan pengertian, saudara, bahwa gambaran dari pohon ara itu adalah gambaran dari bangsa Israel, juga gambaran kita, kehidupan kita manusia, yang artinya bahwa Tuhan inginkan kita tetap bertekun di dalam Tuhan supaya kita tetap bisa menghasilkan buah. Dan Tuhan tidak mau melihat kehidupan manusia itu untuk menghasilkan buah itu musim-musiman. Oh, bulan ini karena saya ya senang, saya bisa menghasilkan sesuatu untuk Tuhan. Saya bisa mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Oh, kan bulan depan atau bulan yang akan datang, karena penghasilan saya atau karena saya terganggu dengan masalah ini, ya stop dululah, undur dululah. Itu yang tidak Tuhan mau. Mau musim senangkah, mau mungkin dalam keadaan sukacitakah, mau dalam keadaan ya susahkah, Tuhan mau kita harus menghasilkan buah. Itu sebabnya dikatakan tadi bertekun. Kalau namanya bertekun kan tidak pandang susah, tidak pandang senang. Itu namanya bertekun. Mau didukung orang, mau tidak didukung orang, tetap harus tekun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita memperhatikan sekali lagi apa yang diinginkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa perjuangan kita sekali lagi bertujuan untuk keselamatan kita bersama. Tuhan tidak mau kita ini ya tidak menerima keselamatan itu. Maka Tuhan mau semua kita harus memperoleh keselamatan itu. Itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau, Tuhan inginkan kita pentingnya memiliki keteguhan
keteguhan hati di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus memiliki iman, kita harus memiliki keteguhan, kita harus memiliki juga kedewasaan penuh. Jadi kita harus memiliki, semua kita harus memiliki keteguhan hati. Coba kita perhatikan sedikit lagi saudara. 2 Petrus pasal 1. Ya, ayatnya yang ke-6 dalam 2 Petrus pasal 1. Ya, dalam 2 Petrus pasal 1. Ayatnya yang ke-6. Ya, di sini kita lihat atau mulai ayatnya yang ke-5, 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-5 dimulai, dikatakan, justru karena itu harus kamu dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Selanjutnya, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasihkan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita memiliki keteguhan iman, perjuangan dalam iman, maka dikatakan di sini kita akan dibuat menjadi giat. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, ya, bahwa perjuangan kita untuk kita beroleh keselamatan itu, sekali lagi perjuangan yang harus kita lakukan, berjuang mempertahankan iman kita. Karena tindakan iman kita itu bukan tindakan di masa lalu, tapi tindakan iman kita itu dimulai dari masa lalu sampai pada masa yang akan datang, sehingga kita beroleh berkat yang besar yang melimpah dari Tuhan. Malam hari ini saya batasi sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kiranya kita terus digerakkan oleh Tuhan untuk hidup kita memiliki keteguhan dalam iman, sehingga kita boleh berhasil dalam memperjuangkan iman kita. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita sambil kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan.